memilih berzakat lawan julak adul. Julak adul ini nabaras adalah zakat ulun dan seluruh tanggungan ulun sudah ulun niatkan, tolong pian terima untuk diserahkan kepada yang berhak. Diterimalah oleh julak adul sebagai amil. Selesai kalau kada lawas guru sirat berzakat lawan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad maulah juga berzakat lewat kepanitiaan yang dibentuk oleh Pak Ahmad. Julung ke situ. Pak Ahmad, ini zakat ulun dan tanggungan ulun ujar guru sirat sudah ulun niatkan, tolong terima. Diterima oleh Pak Ahmad. Berarti berada sama-sama di tangan panitia. Cuma yang satu resmi, yang satu kada. Yang satu amil, yang satu wakil. Di mana masalahnya? Jika terjadi musibah, na'udzubillah min dzalik, seandainya kebakarankah atau terdapat banjir besarkah yang merusak harta yang disimpan, ini julak adul belum malam hari raya, otomatis kan belum menyalurkan, Pak. Ternyata beras yang disimpan di gudang amil terbakar. Begitu juga Pak Ahmad, nang disimpan terbakar. Maka apabila beras itu hangus dan belum sampai ke tangan fakir miskin, maka sahdan kada wajib mengeluarkan zakat yang kedua kalinya. Kenapa? Karena begitu zakat itu berada di tangan amil, itu sudah dianggap sampai ke tangan mustahik. Karena amil tadi kepanjangan tangan mustahik. Batu dianggap sampai. Sekalipun ternyata terbakar, sudah selesai, sahdan kada memiliki tanggung jawab untuk membayar yang kedua kalinya. Tetapi guru sirat karena menjulung lawan Pak Ahmad lalu terbakar harta tadi, maka wajib hukumnya guru sirat untuk mengeluarkan zakat yang kedua kalinya. Karena zakat itu tidak dianggap sampai kepada mustahik. Itu satu berbeda adalah. Dua, julak adul bolehlah kena kita beri zakat. Bolehlah. Kenapa boleh? Karena sidin amil. Yang Allah katakan apa? Salah satunya kan lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Salah satu yang berhak dapat zakat adalah amil. Julak adul. Berarti kita bari kalau zakat. Kita bari. Tetapi Haji Ahmad haram hukumnya mengambil sesen pun dari zakat karena beliau bukan amil, sekalipun beliau menganggap dan mengatasnamakan dirinya amil. Karena kenyataannya lain amil. Haram hukumnya, jangan main-main. Nah sekarang perhatikan dengan benar. Lalu bagaimana dengan nasib sahdan dan guru sirat? Sekarang tidak terjadi kebakaran. Lalu julak adul menjulung kepada si fakir, Pak Ahmad menjulung juga kepada fakir. Zakat mereka berdua sah, kan ada masalah dengan zakatnya. Zakatnya sah karena sama-sama tersalurkan. Letak perbedaannya hanya yang satu boleh menerima zakat, yang satu kada. Padahal gawian Pak Ahmad lebih berat, menyewa gedung lebih mahal, menyewa tenda lebih mahal, anak buah lebih banyak, tetap kada boleh dapat zakat. Di mana masalahnya sedikit aja, yaitu ada atau tidak adanya izin pemerintah. Lalu kita paksakan nang panitia kada izin deh, tetap memaksakan diri berdiri. Silahkan aja berdiri, silahkan aja membantu mendistribusikan. Tapi bila kada ada benang merah dengan pemerintah, jangan sekali-sekali menggatuk duit zakat. Apa kemudian pian pikir setiap orang bebas berpikir hendak mendirikan amil? Kada. Kalau pintu ini kita buka, seandainya setiap orang berhak menjadi amil, baik. Maka tidak mustahil 2020 atau 2021 karena setiap gang itu ada amil. Kalau kita biarkan ini terjadi, setiap orang berhak menjadi amil, karena tiap gang ada amil, tiap RT maulah amil, akhirnya duit zakat itu habis-habis memberi amil. Maka kita tentukan, pemerintah menunjuk berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk daerah ini, berapa yang dibutuhkan daerah ini, berapa yang dijulung, berapa yang diberi. Itu tentukan dari awal supaya jangan camuk. Ulun bertanggung jawab penuh atas apa yang ulun sampaikan. Pokoknya bila kada ada kaitan dengan pemerintah, jangan diberi duit. Tidak harus menunggu perintah. Ulun katakan tadi, pian bisa meminta rekomendasi, tulisnya siapa yang bertanggung jawab, lalu memberitahukan ke sana bahwa kami meminta izin untuk mengelola di daerah kami. Bila diizinkan, ada keluar SK, silakan. Cuma bila kada nih masalahnya.
KPU itu biasanya di tiap TPS ada bisi petugas kan? KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada bisi petugas kan di setiap TPS? Ada kan? Beberapa orang gitu lah, ada tugasnya lah. Sekalinya bubuhan pian membantui si tadi, petugas KPU tadi dibantui. Tapi pian kada pernah diperintahkan oleh KPU. Lalu KPU berbagi duit menggaji petugas-petugas TPS. Kira-kira pian dapat lah? Kada. Bantu. Bukan kada boleh pian membantu-bantu, cuma jangan berharap banyak di duit itu. Pahamlah? Baik. Sekarang sedikit lagi saya akan baca kapan ini dapat zakat tuh amil. Idalah apa itu? Dia kalau dapat amil itu kan dapat zakat kelak, dapat upah kelak, tapi dapat upahnya bila saja. Idza lam yaj'al lahum ujrah minal hakim sedikit. Masih di bab amil. Ada di bab amil. Ini dapat zakat in lam. Di bawah. Di masih bab amil, di amilnya, di kalimat amil. Hadza illam yaj'al lahu al-hakim ujratan min baitil mali wa illa fala yu'ta. Ini amil pun berhak dapat zakat apabila pemerintah tidak memberi gaji. Kan kisahnya tadi dulu lah. Amil ini kan suruhan pemerintah gitu lah. Bahasanya orang yang ditugaskan pemerintah kan. Cuma pemerintah ini nyuruh, cuma duitnya kada ada. Nyuruh begawi tapi gaji kada ada. Makanya amil ini boleh mengambil duit zakat lantaran pemerintah kada beri gaji. Ini andai, kita andai. Seandainya ini kan pilkada nih. Ini para pilkada lah. Misalnya ada salah satu gubernur mengatakan nanti kalau saya terpilih, misal kalau saya terpilih maka saya akan gunakan beberapa anggaran kita untuk membiayai para amil yang bekerja menjaga zakat, maka akan ada anggaran daerah untuk membayar amil. Misal pemerintah menganggarkan dana untuk memberi amil, maka begitu dana itu cair, amil kada boleh lagi menerima zakat. Lantaran amil itu pun menerima zakat karena pemerintah kada menggaji. Tapi seandainya gaji itu suatu hari dijamin oleh pemerintah, maka amil kada boleh lagi dapat zakat. Ngerti lah? Nah, jadi amil dapat bila pemerintah kada memberi. Tapi bila pemerintah sudah memberi, mereka boleh ambil zakat. Berarti kita sepakat amil boleh dapat zakat titik. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan. Kalau amil boleh dapat zakat, berapa yang ini boleh dapat? Perhatikan amil. Amil boleh dapat zakat kan ya? Boleh. Berapa? Berapa yang boleh dapat zakat? Kada terbatas kan? Kada. Perhatikan baik-baik. Amil hanya boleh mendapatkan upah zakat hanya sekedar upah yang layak atas pekerjaan yang ia lakukan. Sekali lagi, amil hanya boleh mendapatkan jatah sekedar upah yang layak atas pekerjaan yang ia lakukan. Maka berarti patokan kita adalah kalimat upah yang layak ya. Upah layak itu berlebihan kada, kurang kada. Ditolong amil perhatikan baik-baik. Begini yang kita maksud upah layak saja. Amil itu biasanya begawi berapa hari sebelum hari raya? Seminggu, sekitar seminggu sebelum hari raya. Sebagian ada yang 5 hari sebelum hari raya, ada yang 3 hari. Oke, katakanlah 5 hari. Katakan 5. Ini misal lah. Kita bermisal-misalan lah. Misalnya amil tadi bekerja 5 hari sebelum hari raya. Coba Bang, ulun betakun lawan biar. Seandainya amil ini kita anggarkan sehari begawi 100, misal. Sehari ini menjaga zakat, kita anggarkan satu orang 100. Kira-kira cukup lah. Karena kalimat layak kan kita katakan tadi, yang didapat amil sekedar upah yang layak. Nah itu kalimat layak kembali kepada kebiasaan huruf. Ulun betakun sekarang lawan biar ini misal kita beri amil 100.000 sehari. Kira-kira cukup lah. Cukup kada? Nah baru cukup kadang.
Bila ada yang bepadah kada cukup bisa amil tuh. Sedanglah 100 guru. Pertimbangan kita gue karena bubuhan nang asisten tukang kan tukang tuh ada pembantunya kalah yang lain pembantu tukang tuh kan inya nang maaduk luluh inya yang maangkat bata inya yang maangkat ini ke sana kemari pembantu tukang tadi lalu inya hujan kehujanan panas kepanasan itu gajinya nih sekitar 120 gitu kah berapa sekitar 1.000 mulai pagi sampai sore panas kepanasan hujan kehujanan kalau ini diberi 100 sehari. Nah sekarang ini menjaga zakat kan kada juga seharian benar dulu lah mana taduh aja benaung mana bekipas ayo sekarang kira-kira cukup lah kita beri 100 sehari cukup kada apa dah hah? Cukup, oke, katakanlah cukup. Kalau kadang-kadang kita katakan lebih. Oke, katakan cukup ini misal, cukup lah. Cukup. Sekarang begini, inya begawi 5 hari. Berarti 5 hari berapa dia? 500. Cukup kan 500? Ah. Lebih cukup. Baik. Ini misal lah. Tolong pahami baik-baik misal ini. Sekarang begini. Di dalam pembagian zakat dalam mazhab Syafi'i itu kan wajib at-taswiyah bainal asnaf. Wajib kan hukumnya itu kita bagi rata lah. Jadi kita bicara hukum terkuat di dalam mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i, andai kata duit itu misalnya real 70 juta kan? Berapa duit? 70 juta. Sekarang kita bagi 7 golongan kan? Karena satu golongan yang pasti kadada adalah budak. Budak mukhatab kan kada ada lagi deh. Berarti tinggal 7 golongan seandainya ada. Lah katakan ada gitu lah. Berarti kita bagi berapa golongan? Sekarang duit 70 juta kita bagi 7 golongan berapa deh? Berarti tiap golongan berapa? Nah sekarang ambil data. Nih orang miskin kira-kira 10 juta ini kita bagi siapa-siapa aja. Orang fakirnya kira siapa aja. Orang berutangnya siapa aja. Mu'allab siapa aja. Ibnu Sabil dan seterusnya. Termasuk di dalamnya siapa? Amil. Berarti jatah amil berapa tadi? 10 juta. Ternyata di masjid itu amilnya cuma 10 orang. Amil berapa juga banyak-banyak. Ini kadang 5 hari sebelum hari raya yang begawi di masjid itu bertiga berempat aja. 4 hari sebelum hari raya masih bertiga berempat. Begitu malam hari raya setengah kampung datangan. Pokoknya asal meniup plastik aja jadi amil. Kira dapat bagi lawan yang lain. Enggak ada kayak itu. Jadi oke sekarang kita katakan di Darul Aman misalnya yang parak. Pekerjanya berapa? 10 orang amil lah yang bertanggung jawab. Berarti kita katakan satu orang tadi yang layak 5 hari berapa? Ini contoh berapa? 500.000 satu orang untuk 10 orang. Berarti kita butuh dana berapa? 5 juta kan? 5 juta. Sekarang anggarannya berapa? 10 juta kan? Maka serahkanlah 5 juta itu kepada 10 orang amil. Sisanya berapa? 5 juta. Wajib 5 juta ini dikembalikan kepada 6 golongan yang lain. Wajib hukumnya. Jadi jangan dipikir amil, oh kami 10 orang, jatah kami 10 juta, ayo kita masing-masing sejuta. Kada kayak itu amil. Amil tadi dibatasi oleh kalimat sekedar upah yang layak. Oke, tapi kebanyakannya kan di kampung-kampung, kada sampai bang itu paling jatah amil itu 200 ya kalau 2,5 katakan dibanyakan 300 sekitaran itu kalau ya kah? Sekarang begawinya ada yang 10 hari sebelum Ramadan. Ya lah 10 hari sudah buka kan. Kalau ingin bekerja 10 hari, kita bagi 300 ya kada ada masalah sih sebenarnya. Ketika dananya kecil, kita kada ada masalah real. Karena biasanya memang kada mencukupi juga. Yang harusnya 10 hari ini layaknya 500, ini diberi 300. Ya kada masalah sebenarnya. Bahkan harusnya amil dapat lebih kan. Tapi yang kita takutkan kalau dana itu kena menjadi besar. Di Surabaya tuh ada masjid namanya Al-Falah. Masjid itu kalau dengan Darun Nikmah kan ada apa-apanya. Bagus Darun Nikmah, bagusan masjid raya, apalagi Islamik. Masjidnya kan besar. Tetapi ikam jangan bepandir celengan real. Ikam kada usah bepandir celengan, kada usah bepandir kotak amal. Inyak kada di situ. Kita jangan bicara kotak amal, jangan bicara celengan. Mereka memiliki donatur tetap yang sudah dibuat database-nya.
Sampai saat ini di masjid itu donatur tetapnya sudah lebih dari 250.000 orang. Donaturnya mulai pengusaha yang ratusan juta per bulan sampai tukang beca yang 1.000 sebulan. Setiap bulan. Makanya masjid itu wakaf yang masuk sebulan itu berkisar sekitar 3, 4 sampai 5 miliar per bulan. 3 miliar, 4 miliar, 5 sampai 6 miliar itu per bulan masuk masjid di Al-Falah di Surabaya. Berarti dana besar kan? Ini mengelolanya pun Masya Allah. Jadi pengeluaran per bulan itu miliarannya memang. Jamaah dimakani apa? Tinggamani Bang Masjid. Nah yang kita takutkan kalau tiba-tiba masjid ini menerima dana zakat yang besar ya. Katakan masjid ini berdiri di tengah komplek perumahan pengusaha kan. Sekarang terkumpul duit misalnya 700 juta. Berarti tiap golongan berapa? 100. Lalu Amil melihat duit 100 jatah kita. Habisi berataan. Oh kada. Makanya Amil tentukan berapa upah yang layak. Rembukan situ. Rapatkan kan? Berapa upah yang layak. Begitu mereka sudah mengambil upah yang layak dari pekerjaannya. Upah yang layak dari pekerjaannya. Kita sudah sisihkan. Berapa sisanya kembalikan ke 6 golongan. Haram hukumnya Amil menghabiskan apabila jatah yang diterima itu sudah cukup. Sampaikannya ke bas, ke kemana sampaikan. Kalau memang caranya kita menggunakan duit sekehendak Amil itu kada boleh. Karena Amil tadi kita katakan ingin mendapatkan upah yang layak itu dobit dari apa yang didapat oleh Amil. Selesai itu. Ada masalah selanjutnya. Kan kita berbagi zakat biasanya kapan sih? Ini baru jam 10 lewat sedikit. Kita berbagi zakat malam hari raya. Biasanya habis Isya sudah berbagi kan? Habis Isya sudah berbagi kan? Biasanya habis Isya tuh para penerima zakat sudah boleh datang. Biasanya batasnya tuh guru. Tapi biasanya habis Isya tuh sudah boleh datangan. Katakan sekarang kita batasi. Bila ada yang menerima zakat kami batasi sampai jam 10. Maka orang-orang fakir, orang miskin datangan ke sini. Mengambil jatah-jatah mereka. Selesai kan? Sekarang jam 10 Amil bubar. Amil bubar. Yang tuha-tuha bulikan. Tertinggal Irel. Yang muda-muda aja lagi sahdan karena menyimpuni sisa-sisa baras-baras yang tahambur, kemudian menyiapkan karpet esok hari raya, itulah. Jadi kan bertinggal ada 3-4 orang yang muda-muda yang Amil deh, yang tuha-tuhanya belikan Amil bubar. Namanya orang bejakat, kadang-kadang jam 10:30 itu masih ada yang datang ke masjid. Karena jam 10:30 datang, jam 11 datang, lumayan banyak. Bisa 10-20 orang masih datang. Nah, lalu si Iril dengan sahdan menerimakan zakat dan langsung mengambil zakat itu. Karenanya berpikir kami amil juga. Kami amil, kami berhak juga nerima. Kada boleh. Jangankan yang hanya Iril, yang nyata-nyata jatah amil yang 10 juta tadi, begitu 5 juta cukup kita bulikakan 5 jutanya. Apalagi yang hanya datangnya. Jadi itu benahi. Kalau miskin, amun miskin, jangan dibahas lagi amilnya. Tapi kami miskin ya sudah berarti pian dapat atas nama miskin. Padahinya maaflah kami panitia tutup sudah Amil bubar. Cuma kebelujaran ulun ini miskin nah. Mun pian hendak bejakan ton ulun lah ujarnya ayo kada bapak ya sudah. Tapi dapat langsung mengatasnamakan Amil itu kada boleh deh. Amil itu bukan penerima langsung. Misalnya sahdan nih lah Amil di Masjid Al Imran mula. Lalu ulun nih di Lok Bahu. Ulun berpikir ding kapan kita bejakat ya. Ana jadi dingnya kita beri sahdan aja ini kan Amil. Kada kawa kayak itu. Amil ini bukan penerima langsung. Penerima langsung tuh fakir, miskin tuh langsung. Tapi Amil kada. Amil itu bukan penerima zakat langsung dari muzaki, tapi inya mah ambil upah atas gawiannya membantu tadi. Pon. Terus kita nerima kayak sebelah. Karena kita bahas itu ketika orang bejakat ke rumah langsung. Tapi ini ulun mau amil gitu. Supaya puas dulu masalah amil kita. Beja amil, aku kayak itu ampih jadi amil. Kada apa-apa juga banyak aja masih anak jadi amil. Jadi apa tadi berapa duit nang didapat sekedar upah yang layak lah. Kada boleh nang kalau pang jar aku nih pensiunan amil ada istilah pensiunan amil sudah bilangnya sudah bubar kada lagi dapat jatah tahun muka kada dapat lagi bahari sedin bahari banyak membantu amil di sini kada kayak itu amil itu dia kada apa sugih lah nih
Haji anu sugih jadikan amil. Bagus lagi kalau perlu nang sugih-sugih juga jadi amil. Kenapa? Supaya nukar-nukar sanggar tuh jangan terpakai duit zakat. Nang sugi-sugi itu jadi gesekin Nabi Hemat. Masa bayar nukar rokok, nukar sanggar, nukar apa tuh pakai duit zakat juga. Bapak dah jam dulu Pak Haji, ben sugi kan kami pilihlah pian jadi amil. Karena kami bila nukar sanggar kita minta lawan pian gitu. Coba deh kamu jujur aja sudah. Nah. Kada Bapak nang sugih jadi amil boleh, nerima zakat boleh. Boleh orang sugih nerima zakat selama ini jadi amil. Jelas. Selesai sampai di sini. Sekarang satu lagi untuk masalah amilnya lah. Amil itu punya syarat adalah catatnya baik-baik. Bila syarat itu kada terpenuhi, berarti kada sah jadi amil. Kan simpel aja kita. Apa syarat amil? Satu Islam. Satu Islam. Tapi insya Allah untuk syarat ini kada repot lah. Kada mungkin kan kita nyuruh orang Hindu jadi amil. Dua, akilun balighun. Akil balik. Yang menjaga zakatnya akil balik. Ini edo. Kita suruh menjaga zakat boleh kada? Nang halus nih. Boleh lah. Kada boleh. Salah satu syaratnya adalah akilun balighun. Cuma pertanyaannya, bisa lah masjid itu melibatkan kekanak-kanak? Bisa lah masjid melibatkan kekanak-kanak? Apakah itu cucu ketua kah? Apakah itu cucunya bendahara kah? Lalu kekanakan dilibatkan untuk mengampari plastiknya lah apa diberbantukan. Lalu kena kita bari jatah dari zakat mengupahinya kada boleh lah. Karena amil itu syaratnya harus akilun balighun. Akil balik. Ini balu. Kata apa? Jadi kalaupun inya kita ajari membantu supaya terbiasa membantu amil, kita bolehlah mempekerjakannya boleh. Cuma memberi jatah dari duit zakat itu kada boleh. Jadi kayak apa jalan keluarnya? Sekarang ikam berapa orang? 10 orang. Eril, Asni, Marhat, Sahdan, ada 10 orang. Lalu ujar Sahdan, kita ini kan kada boleh memberi duit zakat. Jadi kayak ini aja kita sepakat, kita kan masing-masing tadi diberi 500. Ayo pang kita sisihkan jatah kita ini 50-50. Karena kan terkumpul 500.000, nah kita beri kekanakan. Itu kada apa-apa. Yang penting duitnya sudah jadi milik ikam. Lalu ikam kemudian memberi kekanakan. Tapi kalau langsung dari zakat, kada boleh. Karena inya kada memenuhi syarat sebagai amil, makanya kada punya hak untuk mendapat zakat. Kita zakat berketat. Karena ini masalah harta orang. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Jadi satu apa syaratnya? Islam. 2, akil balik. 3, amanah orang ada. Kada boleh ikam memilih orang yang orang ini ada dicurigai culas masalah duit. Inya memang berapa kali terciduk mencuntan duit orang atau menggelapkan duit orang. Karena inya kada amanah masalah duit, jangan dibawa jadi amil. Nah, harus amanah orang. Amanah. Yang penting zahirnya amanah. Masalah kemudian hatinya atau kayak itu urusan lain. Kita melihat tentang zahir aja. Amanah. Jadi oke, untuk 3 ini kada masalah sih. Islam oke, akil balik oke, amanah insyaallah. Nang keempat ini berarti apa? Al ilmu bi ahkamiz zakah. Amil itu mesti paham hukum zakat. Ini masalah nang barat ini. Kenapa kita hanya membahas amilnya tapi syaratnya kada? Kada bisa kita bicarakan imam kalau syarat imam kada kita bahas. Iya kada ngerti zakat. Sebenarnya masalah zakat ini kada harus detail. Apa itu kada harus detail. Intinya setidaknya inya mengerti nang umum. Bilanya nang pakir inya tahu. Jangan sampai salah sasaran deh. Buta tuli sama sekali. Kada tahu nang mana pakir kartu orang ngaran miskin. Hantam kromo aja nya. Pokoknya bila dapat julung kamu akan julung. Asal pina dilihatnya janda apa julung. Jar siapa janda itu dapat zakat? Jar siapa? Janda itu kada dapat zakat. Bapak memaksakan beri janda. Amun janda itu kaplingannya banyak. Kontrakannya banyak. Kada diberi zakat. Tapi nya miskin. Sudah kalau miskin jangan dibahas lagi jandanya. Amun miskin itu biar kada janda gitu. Nya yatimnya juga. Yatim itu kada dapat zakat. Yatim tapi warisan banyak. Bapak mempertahankan beri janda. Janda behemat diperjuangkan. Pokoknya kembali jadinya janda. Usut punya usut. Sekalinya hanya 25 umur janda tadi. Cucuk kayak behematnya memperjuangkan. Bila mah hendak hijau bermodal. Jangan duit zakat dijulung.
marah janda duit zakat diandalkan ya. Jadi silahkan ambil pelajari bujur-bujur hukum zakat yang umumnya aja kada harus detail. Itu syarat rela. Bila itu kada dipenuhi, bila ikam paksakanlah orang ini kada amanah, nyata-nyata amanah kada. Paham masalah zakat kada juga, ikam paksa jadi amil, oke jadi amil. Lalu inya menerima duit haram pokoknya. Sekarang gini, guru sirat hafal Quran, suara guru sirat bagus. Kemudian guru sirat alim, lulusan pondok. Kemudian guru sirat orangnya waro, sembahyang sidin khusyuk. Kita suruh sidin jadi imam. Mana orang ngabungas guru sirat, mana kuitan sidin alim, mana suara sidin bagus, mana hafal Quran, mana tajwid bagus. Jadi imam harus kalah. Begitu sidin hendak takbir takantut sidin, salah jadi imam. Kenapa kada sah? Maka sidin hafal Quran. Maka suara sidin bagus, tajwid bagus. Tapi jadi kada sah. Karena salah satu syarat orang sembahyang itu, apalagi jadi imam, salah satu syaratnya adalah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Satu syarat kurang, berarti kada imam namanya. Lalu kena imam ada amploknya kada? Imam Jumat ada amplok kada? Ada kada? Ada. Sayang ya, ujar munnya bapak dah pada bakantut parai pulang amplok nih jar. Bubuhannya kada tahu juga aja. Sudah, anu sudah maju aja sudah, bismillah. Maju jadi imam. Julungi orang amplok, apa hukumnya dari mana? Haram. Ini duit untuk imam. Silakan jangan ada imam. Sekalipun kisahnya jadi imam, kada sah jadi imam kalau diterima haram. Nah kayak itu amil orang ini kada amil memaksakan diri jadi amil kada boleh. Kada boleh. Ulun rasa cukup masalah amil.